Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi yang soleh dan soleha. Kaifahalukum? Kalau ditanya kaifahalukum, anak Umi jawabnya Alhamdulillah inna bil khair. Nah, anak Umi, hari ini kita akan mempelajari pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu supaya ilmunya lebih berkah ya anak Umi. Mari kita angkat tangannya sama-sama nak. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Baik, sekarang Naomi buka buku PAI-nya. Pelajaran keempat ya Naomi tentang bersih itu sehat. Nah, pekan kemarin kan kita sudah belajar tuh yang bagian A yaitu bersuci. Arti bersuci kemarin udah kan? Nah, sekarang kita yang bagian kedua yaitu tata cara bersuci. Bagaimana tata cara bersuci itu? Nah, tata cara bersucinya dengan cara mandi dan istinja. Nah, kita ke cara mandi dulu ya Naomi. Tapi sebelumnya coba Naomi perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini sedang ngapain anaknya? Pada gambar? Ya, sedang mandi seperti yang Naomi sering lakukan di rumah setiap hari, ya kan? Naomi mandi berapa kali satu hari? Satu hari mandinya dua kali ya, pagi dan sore supaya badan anak Umi bersih dan tubuhnya sehat. Nah, sebelum kita masuk ke kamar mandi, sebelum kita mandi, itu ada adab-adabnya, ada sunahnya dulu ya Naomi. Nah, sunahnya atau adabnya yang pertama yaitu kita sebelum masuk kamar mandi membaca doa. Baca doanya sebelum masuk kamar mandi ya, bukan pas di dalam kamar mandi. Nah, Naomi mungkin sebagian sudah hafal doanya. Ayo kita bacakan sama-sama lagi ya Naomi. Doa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi setiap anak Umi mau masuk kamar mandi, anak Umi baca doa ini ya anak Umi. Kemudian anak Umi sebelum masuk kamar jika ingin masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu ya. Nanti keluarnya menggunakan kaki kanan. Jadi ingat sebelum masuk kalau mau masuk kamar mandi yang digunakan adalah kaki kiri. Nah, kemudian ketika kita mau mandi, kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi bacanya cukup di dalam hati ya, nggak usah dilafazkan. Di dalam hati, Bismillahirrohmanirrohim. Setelah itu anak Umi mandi. Disiram badannya pakai air yang bersih dan suci. Anak Umi masih ingat nggak air yang bersih dan suci itu bagaimana? Yaitu air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air yang bersih dan suci itu seperti air yang di kamar mandi kita, yaitu air keran, air pam itu kan, kemudian air sumur. Nah, itu tidak berasa, tidak bau, dan tidak berwarna. Ya, Naomi, itulah air yang kita gunakan untuk bersuci, untuk mandi tadi. Nah, ketika mandi, Naomi gosok semua badannya, ke sela-selanya semua dibersihkan pakai sabun, biar bersih, sampai nggak ada lagi kotorannya. Kemudian dibilas lagi pakai air, sampai semua kotorannya hilang ya Naomi. Nah, setelah itu kita keringkan pakai handuk. Kemudian kita keluar kamar mandi. Nah, keluar kamar mandi tadi Umi bilang pakai kaki apa? Kaki kanan ya. Nah, setelah keluar kamar mandi ada doanya enggak? Ada ya doanya, doa keluar kamar mandi. Yuk kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Oke, sekali lagi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani.
Atau ada juga doanya yang lebih singkat, yaitu anak Umi cukup mengucapkan ghufranaka. Ya, nanti anak Umi praktekkan kalau mau kamar mandi itu baca doa. Kemudian setelah keluar kamar mandi juga baca doa. Jangan lupa masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Ya, sudah paham anak Umi ya tata cara mandi dan adab-adabnya ya anak Umi. Anak Umi sudah paham ya tadi tata cara mandi ya anak Umi. Sekarang kita masuk ke tata cara istinja. Nah, sebelumnya istinja itu sih apa ya anak Umi? Nah, istinja itu adalah membersihkan diri dari kotoran ataupun najis setelah kita buang air besar ataupun air kecil ya. Nah, tata cara istinja itu bagaimana? Yaitu yang pertama, istinja menggunakan air yang suci dan bersih ya. Sudah tahu ya air suci dan bersih tadi seperti apa? Kemudian apabila tidak ada air, anak Umi boleh menggunakan batu, kayu ataupun yang lebih mudah zaman sekarang yaitu menggunakan tisu. Tapi kalau nggak ada air, tadi misalnya menggunakan batu ataupun kayu, tidak boleh menggunakan benda yang basah, misalnya kayunya basah ataupun batunya basah, karena ditakutkan di dalamnya ada kuman ya Naomi. Dan juga tidak boleh menggunakan benda yang tajam, misalnya batunya bentuknya tajam, jadi bentuknya itu cari yang bulat batunya ya, ataupun kayunya juga begitu supaya tidak melukai anak Umi. Nah, tapi istinja itu lebih utama atau lebih afdolnya itu menggunakan air ya Naomi, air yang bersih dan suci. Itu dalam keadaan darurat saja kita bisa menggunakan benda tadi seperti kayu, batu ataupun tisu ya Naomi. Nah, adab di kamar mandi, adab di WC ketika Naomi mau buang air besar ataupun air kecil itu sama ya, yaitu buang air besar atau buang air kecil atau buang hajat itu tidak boleh menghadap kiblat. Kemudian istinja menggunakan tangan kiri ya Naomi, jangan tangan kanan. Nah, adabnya yang lain yaitu sama seperti adab kita masuk kamar mandi mau mandi tadi, yaitu sebelum masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi itu baca doa. Kemudian menggunakan kaki kiri terlebih dahulu ketika ingin masuk kamar mandi atau WC, kemudian keluarnya menggunakan kaki kanan ya Naomi. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang tata cara bersuci ya, mandi dan istinja. Jadi semoga apa yang Umi sampaikan materi hari ini bisa anak Umi amalkan atau praktekkan di rumah. Jangan lupa sunah-sunah atau adab ketika kita masuk kamar mandi ya Naomi. Sekian dari Umi. Apabila ada yang kurang difahami, boleh Naomi bertanya kepada Umi ya. Nah, kita akhiri pelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.